Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi ke adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi dengan Pramuka. Nah, seperti ini ya. Kalian masih ingat film ini apa? Ya, betul. Itu film tentang anak kecil yang sangat bersemangat melakukan kegiatan pramuka. Dan kakak-kakak di sini juga sangat terinspirasi oleh film tersebut. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai membahas tentang materi pagi ini yaitu tentang gerakan pramuka, mari kita berdoa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Adik-adik, gerakan pramuka di Indonesia memiliki lambang yang bisa adik-adik lihat di mana-mana, yaitu seperti ini nih lambangnya nih. Nah, lambang ini pertama kali diciptakan oleh Bapak Suharjo Atmodipuro. Beliau adalah pembina pramuka di Kementerian Pertanian Indonesia. Lambang pramuka ini ditetapkan sejak 14 Agustus 1961 melalui Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 6 garing KN garing 72 tahun 1972. Lambang gerakan pramuka ini berbentuk tunas kelapa dan dapat digunakan pada bendera, panji, papan nama kuartir dan satuan, serta tanda pengenal administrasi gerakan pramuka. Adik-adik, kenapa ya lambangnya berbentuk tunas kelapa? Nah, coba sekarang kita lihat. Alasan yang pertama, tunas itu sama dengan cikal ya. Jadi mengandung makna penduduk asli yang pertama yang akan menurunkan generasi yang baru. Tunas cikal asal mula. Yang kedua, kelapa itu dapat bertahan lama. Maka setiap anggota pramuka adalah pribadi yang rohaniah dan jasmaniahnya sehat, kuat, dan ulet, serta memiliki tekad besar dalam menghadapi tantangan dalam hidup dan menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Alasan ketiga, dapat tumbuh di mana saja. Maka maknanya setiap anggota pramuka memiliki daya upaya dan kemampuan dalam menyesuaikan diri dimanapun dia berada dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Jadi setiap anggota pramuka harus pandai beradaptasi dimanapun dia berada. Alasan keempat, kelapa itu tumbuhnya menjulang ke atas ya. Maka setiap anggota pramuka harus memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni mulia dan jujur, serta tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Yang kelima, akar tumbuh kuat di dalam tanah, menggambarkan adanya tekad dan keyakinan di dalam diri setiap anggota pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, dan kuat. Dan alasan yang terakhir, kelapa itu merupakan tumbuhan serbaguna, mulai dari akarnya ada gunanya, hingga ke ujung-ujungnya semuanya ada gunanya dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Demikian juga setiap anggota pramuka harus bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Nah, sekarang kita akan coba ya melihat satu persatu dari lambangnya. Di sini ada padi, pinggirnya ada padi dan kapas. Kemudian di dalam padi dan kapas itu ada 10 roda. Itu melambangkan 10 ya, 10 roda walaupun gambarnya cuma terlihat satu. Kemudian ada tulisan gerakan pramuka.
kemudian ada lambangnya yang tunas kelapa tadi, dan kemudian ada bintang 5. Sekarang kita coba bahas satu persatu ya. Gambar padi itu melambangkan pangan atau makanan. Gambar kapas melambangkan sandang atau pakaian. Jadi kalau orang Indonesia biasanya makan nasi ya, berasal dari tanaman padi. Dan baju yang sering kita pakai itu biasanya berasal dari tanaman kapas. Baju katun itu pasti berasal dari kapas. Kemudian 10 roda itu melambangkan dasa dharma pramuka, yaitu 10 hal yang harus dilakukan oleh anggota pramuka. Kemudian tulisan gerakan pramuka melambangkan bahwa organisasi ini adalah wadah pendidikan kepanduan di Indonesia. Yang kelima, tunas kelapa atau kitri merupakan lambang utama gerakan pramuka Indonesia. Gambar ini menunjuk ke arah bintang yang mengandung makna bahwa pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Dan bintang 5 itu menggambarkan Pancasila, yaitu dasar negara Indonesia. Adik-adik, itu tadi ya tentang lambang gerakan pramuka di Indonesia. Sebenarnya ada nggak sih gerakan kepanduan di luar Indonesia, di negara-negara lain? Tentu ada. Organisasi Kepanduan Dunia lambangnya seperti ini. Agak berbeda ya dengan yang ada di Indonesia, karena yang di Indonesia memang diciptakan oleh pembina pramuka di Indonesia. Tetapi kita tetap bekerja sama dengan organisasi kepanduan di luar Indonesia, yaitu yang di dunia, dikenal dengan sebutan World Organization of the Scout Movement atau disingkat dengan WOSM. Kadang-kadang kita menyebutnya WOSM, yang memiliki lambang berbentuk kompas dengan bunga 3 ujung. WOSM berdiri pada tahun 1920 dan berpusat di Jenewa, Swiss. Organisasi ini didirikan oleh Lord Baden-Powell yang dikenal sebagai Bapak Pandu Sedunia. Tujuan utama dari WOSM tidak berbeda jauh ya dengan pramuka yang di Indonesia, yaitu untuk mendidik masyarakat muda dengan berasaskan pada janji pramuka dan hukum pramuka sebagai sarana untuk membantu membangun dunia. Adik-adik, sebagai tambahan pengetahuan kalian, coba kita buka tentang lambang WOSM ya. Ini dia lambangnya. Ada tali melingkar yang ujungnya dibuat simpul mati. Kemudian ada bintang dengan 5 sudut. Kemudian ada jarum kompas. Ada helai bunga lili. Kemudian ada bundarannya atau ikatan. Kemudian di bawahnya itu ada simpul mati. Yang tali melingkar tadi dibuat simpul mati ya. Sekarang kita lihat. Yang pertama adalah kompas. Maka maknanya seperti hanya kompas yang selalu menunjukkan arah mata angin dengan tepat. Ini melambangkan bahwa para anggota pramuka merupakan individu yang dapat dipercaya atau kalau bahasa kita amanah dalam melakukan kegiatannya. Kemudian yang kedua ada helai bunga lili ya. Ini dengan 3 ujung melambangkan bahwa kepanduan memiliki 3 janji. Kalau di Indonesia dikenal dengan Trisatya. Nanti kita akan uh, sebutkan satu persatu Trisatya itu ya. Kemudian yang ketiga ada 2 bintang. Ini melambangkan ilmu pengetahuan dan juga melambangkan anggota pandu atau pramuka yang selalu berusaha memberikan penerangan dalam menolong orang lain. Nah, kita berarti harus selalu memberikan pertolongan kepada orang lain, harus bisa menjelaskan ilmu kepada orang lain karena itu sama ya seperti bahasa kita, yaitu tablik gitu. Kemudian yang keempat, tali melingkar dengan
ujung yang membuat simpul mati. Ini melambangkan bahwa setiap anggota pandu di seluruh dunia dapat menjalin tali persahabatan dan tali persaudaraan antar sesama serta bermasyarakat. Nah, berarti setiap anggota pandu di seluruh dunia harus mudah beradaptasi juga ya, sehingga mudah menjalin tali persahabatan dan tali persaudaraan. Kemudian warna putihnya ini adalah mengandung makna setiap anggota pandu memiliki hati yang bersih dan suci. Dan warna dasar ungu ini menjadi warna dasar pada lambang pandu sedunia. Maknanya, setiap anggota pandu memiliki keterampilan, kepemimpinan, serta senang membantu orang lain. Kalau tadi kita sudah membahas lambang, sekarang kita akan membahas tentang kode kehormatan. Jadi, setiap anggota pramuka memiliki kode kehormatan. Kode kehormatan ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama adalah Trisatya dan yang kedua adalah Dasadharma. Ini kalian wajib hafal ya, karena nanti kalau sudah bisa menghafal, kita bisa menghayatinya, kemudian melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik, sekarang kita coba membacakan Trisatya ya. Nanti dibaca dengan tegas dan sikap sempurna. Trisatya, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Dasadharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Jadi itu tadi Trisatya dan Dasadharma. Kalian jika mengucapkannya harus dengan penuh percaya diri dan sikap sempurna, bahwa kita benar-benar menghayatinya dan siap melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut kakak lampirkan beberapa contoh foto dari kegiatan pramuka. Ini adalah upacara pramuka, kemudian ini adalah kegiatan jambore nasional, kemudian ini beberapa kakak-kakak kita ya, sama ini kegiatan baris berbaris, dan yang ini juga kakak-kakak kita yang sedang berlatih baris berbaris. Lain, kegiatan WOSEM juga banyak, tetapi mereka kadang-kadang memiliki seragam yang bermacam-macam, tidak selalu sama seperti kita. Nah, ini adalah kakak-kakak kita di Turki atau teman-teman kepanduan kita di daerah Turki. Ini di daerah India, kemudian ini di daerah Paris, kemudian ini di daerah Turki juga. Nah, ini di California, teman-teman kepanduan kita yang di California ternyata ada juga yang memakai jilbab. Dan ini adalah teman-teman kepanduan kita di Turki.
Sekarang tugas kalian ya. Yang pertama adalah menghafalkan Trisatya dan Dasadharma Pramuka. Kemudian yang kedua adalah menyanyikan himne dan Mars Pramuka. Direkam ya, kemudian diupload di YouTube. Kemudian kirimkan linknya melalui Google Classroom. Semoga dimudahkan ya. Sekian dulu pembelajaran pramuka kita pagi ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kalau ada kurang dan lebihnya, kakak-kakak di sini mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.